Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Hamba Allah dari Aceh. Baik, Ibu, bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan para santri pejuang Al-Baza selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Izin bertanya, Buya. Buya, saya mau bertanya masalah sholat, Buya. Saya pernah mengalami, Buya, sholat subuh. Misal begini, Buya, saya melakukan perjalanan sebelum sholat subuh, Buya. Kemudian sampai ke tujuan, waktu sholat subuhnya sudah habis, Buya. Ini kejadiannya di pesawat terbang ya, Buya ya. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Apakah saya cukup niat aja di dalam hati bahwa nanti sholat subuhnya saya akan sholat pada saat saya sampai di tujuan, atau saya bertayamum, Buya? Saya ini masih bingung, Buya. Mohon penjelasannya, Buya. Saya rasa cukup ini, Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda naik pesawat, tentu perjalanan Anda bukan perjalanan yang pendek. Maka begitu indahnya dengan ilmu. Anda di dalam perjalanan boleh menjamak sholat. Sehingga Anda tidak selalu repot-repot. Bukan sekedar menjamak sholat, bahkan malah dianjurkan Anda mendapatkan pahala lebih kalau Anda mengqashar sholat. Yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Inilah pentingnya. Makanya kenapa orang berilmu selalu dia akan punya amalan lebih banyak pahalanya, karena dia ngerti. Dia menjamak sholat sehingga nggak usah sibuk-sibuk. Anda meninggalkan waktu zuhur, meninggalkan sholat zuhur di waktu zuhur. Anda bisa gabungkan dengan asar, niat, ya Allah aku akan menjamak dengan asar. Selesai. Dan setelah asar, aturan di pesawat, Anda di bandara bisa sholat zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Masya Allah. Istimewa. Kecuali jika dibalik. Anda di pesawat zuhur, mau pulang ke rumah. Ini hanya bisa menjamak tapi tidak bisa qashar karena Anda sampai di rumah. Anda niat untuk menjamak sholat zuhur dengan asar. Ternyata akhirnya sampai di rumah Anda melakukan sholat zuhur, ada qadha tapi tanpa dosa. Karena waktu Anda meninggalkan sholat zuhur, Anda punya uzur, Anda di atas kendaraan, di dalam perjalanan. Sampai di rumah, Anda melakukan sholat zuhur, kemudian sholat asar. Sholat asar yang tepat waktu, zuhurnya adalah mengqadha karena apa? Tidak ada jamak setelah sampai di rumah. Lalu apa? Namanya qadha tapi tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena Anda waktu meninggalkan sholat zuhur tadi, Anda dalam keadaan bepergian. Adapun sholat di atas kendaraan misalnya harus dengan bertayamum, kalau seandainya tidak ada air, tayamum yang benar dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu adalah jika Anda mungkin tidak bisa melakukan jamak semacam ini, tidak mungkin waktu subuh, atau Anda lupa, belum sholat asar, sudah naik pesawat. Habis sholat zuhur, langsung naik pesawat jam 1. Akhirnya asarnya hilang, mungkin. Kalau Anda menemukan keadaan semacam ini, di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bertayamum harus dengan debu. Selagi tidak ada debu, tidak ada tayamum. Selagi tidak bisa bertayamum, Anda tetap wajib sholat. Lalu sholatnya bagaimana? Tanpa tayamum. Tapi kalau bisa wudhu, misalnya di toiletnya ada wudhu, Anda berwudhu. Kalau Anda bisa wudhu, Anda harus tayamum. Kalau tayamum nggak ada debu, nggak usah tayamum. Tapi Anda sholat menghormat waktu. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain bisa saja, sebenarnya mazhab Malik, mazhab Hanafi bisa bertayamum dengan apa saja yang ada di hamparan, di mazhab Hanafi khususnya. Kalau mazhab Malik kan harus ada sesuatu yang nyambung ke bumi. Anggap saja mazhab Hanafi, sudah tayamum. Lalu melakukan sholat. Tapi Anda mazhab Syafi'i nggak usah susah. Anda langsung melakukan sholat, cuma nanti setelah sampai di bawah Anda mengulang sholat itu lagi. Jadi dengan Allah itu mudah. Catatannya itu dengan ilmu insya Allah. Semoga Allah mudahkan siapapun dalam beribadah dan diridhoi oleh Allah dan tidak melanggar Allah. Tidak menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Akan tapi semoga Allah mudah. Akan tapi semoga kita ini benar-benar dipilih di saat melakukan kebaikan itu adalah pertama nyaman. Nyaman,
Dan ibadah harus nyaman dengan ilmu, mudah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.